serta Syarhil Quran Putra Regu S052. Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S052 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Moderasi Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Regu S052 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Moderasi Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Tutut Husnia, seorang pakar sosial psikologi, dalam bukunya Pengaruh Identitas Etnis dan Golongan, beliau menyatakan identitas agama merupakan hal yang sangat sentral bagi seluruh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan identitas ras, suku, dan nasionalisme. Karena identitas agama mampu memenuhi kebutuhan psikologis individu terkait identitas diri, harga diri maupun aktualisasi diri. Di satu sisi hadirin, kita patut berbangga karena identitas agama menjadi identitas utama sebagai warga negara Indonesia. Namun di sisi lainnya, identitas agama dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dari segi keyakinan. Apakah semua agama benar? Ataukah hanya agama yang dianutnya saja yang benar? Pertanyaan tersebut menjadi penting direnungkan karena jika seorang individu beragama memiliki keyakinan bahwa semua agama benar, ia akan dianggap berakidah samar-samar. akan tetapi jika seorang individu beragama memiliki kesimpulan Hanya agama yang dianutnya saja yang benar, ia akan dianggap berakidah yang sangar. dan keyakinan seperti itu, agama selain yang dianutnya akan dibina ke jalan yang benar. Jika tidak mau, Harus dibinasakan. tetapi andai sikap ini yang dikembangkan, wajah agama yang damai dan bersahabat akan berubah menjadi monster yang paling jahat, Teroris yang paling sadis, Radikal yang paling brutal, bahkan tidak mustahil jika di negeri ini terjadinya konflik vertikal diagonal, bahkan horizontal, yang menyebabkan kecemburuan sosial dan eksternal. Betul. Lalu, bagaimana upaya mengantisipasi agar identitas, ajaran, dan perilaku umat beragama tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah-tengah kebinekaan di negeri tercinta ini? Sebagai jawabannya, moderasi beragama dalam bingkai kebinekaan adalah tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan dengan berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'A'udzu
Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu, ya Allah, dari ursikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangatlah berat, kecuali bagi orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak
akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Asbabul nuzul ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang pemindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah atau mustaqbilal kiblah. Ayat tersebut diturunkan Allah untuk mempertegas posisi kaum muslimin sebagai umat yang moderat atau yang dikenal dengan istilah Ummatan wasaton. Menurut Syekh Usamah Ar-Rifai dalam Tafsirul Wajiz li Kitabillahil Aziz halaman 23, kata wasaton secara bahasa bermakna pertengahan, seimbang dan pilihan. Secara leksikal, menurut pemahaman Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam Tafsir Al-Misbah jilid 1 halaman 278, kata wasaton dalam bahasa Arab berarti segala yang baik sesuai objeknya. Dalam konteks beragama, berkembanglah istilah Ummatan wasaton. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman wala takum minal hirman inhadu alal watan. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Takbir, Allahu Akbar. Namun hadirin, sayang beribu sayang, fenomena yang muncul sepanjang peradaban yang terus berulang adalah kehadiran pemimpin dan aliran radikal yang sering menjurus pada tindakan aksi saling dorong, Saling tabok, Saling tonjok, bahkan saling bacok. Eksusnya hadirin, marak terjadi pertikaian, perseteruan, permusuhan, perperangan yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. agama yang satu dengan agama yang lain. suku yang satu dengan suku yang lain. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah hingga berlanjut pada aksi Pembunuhan satu sama lain. Ini jelas hadirin, sekali lagi ini jelas tidak mencerminkan sikap seorang moderat penebar maslahat, melainkan sikap seorang penjahat pembawa mafsadat. Na'udzubillahi min zalik. Pemahaman ini hadirin dalam istilah agama disebut gulu, yaitu sikap berlebihan dalam beragama sehingga melampaui batas-batasnya. Demikian penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang masyhur Fathul Bari halaman 278. Hal ini sesuai dengan ungkapan Insinyur Soekarno. Ia pernah berkata, "Saudara-saudaraku, jikalau jadi orang Hindu jangan jadi orang India. Jikalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Begitu pula jika engkau menjadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah menjadi orang Nusantara yang kaya dengan adat dan budaya. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah." Setuju? Timbul pertanyaan, bagaimanakah solusi dalam mewujudkan sikap moderat dalam kemerdekaan menurut Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Muntahana ayat 8. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم
Inna Allah yuhibbul muqasitin. Sadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Firman Allah pada ayat tersebut merupakan landasan metode sikap moderat dalam kebinekaan. Secara tekstual, ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan kisah Asma, putri Abu Bakar As-Siddiq, yang didatangi ibunya Sayyidatina Qutailah, yang pada saat itu belum memeluk ajaran Islam. Asma pun bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik dan menerima pemberian bunda Qutailah yang tidak seagama?" Rasul menjawab, "Boleh wahai Asma binti Abu Bakar." Sikap Rasulullah ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Quran surah Al-Muntahana ayat 8 yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Zubair. Dengan demikian, dalam konteks kebangsaan dengan berbagai kebinekaan yang ada, termasuk berbeda agama, dalam prinsip moderasi beragama, tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah hanya karena beda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya karena beda agama. Dan tidak dibenarkan menutup ruang persaudaraan hanya karena beda ras dan kesukuan. Setuju? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Kini saatnya kita sebagai bangsa menatap masa depan dengan mau Bergandeng tangan. Dengan demikian, syarahan tadi dapatlah kami ambil kesimpulan bahwa Indonesia memiliki kebinekaan yang sangat tinggi, beraneka suku, berlainan bahasa, serta berbeda agama. Jika saling berkomunikasi dan bertoleransi sebagai sikap implementasi dalam moderasi beragama, segala perbedaan yang ada akan menjadi modal utama membangun bangsa. Penutup kata, pantun umpasa. Jalan-jalan makan soto babat, Pergi berlomba ke Samarinda. Indonesia sungguh sangatlah hebat dengan moderasi beragama untuk mempersatukan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.